Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Pada pertemuan sebelum UTS, teman-teman sudah mempelajari distribusi probabilitas. Konsepnya bagaimana dengan contoh pelemparan mata uang, koin. Kemudian teman-teman menggambarkan ada tabel distribusi probabilitas serta ada gambar diagram batang. Nah, distribusi probabilitas ada yang diskret dan ada yang kontinu ya. Sudah ada contohnya waktu itu. Dan distribusi normal ini adalah salah satu contoh distribusi probabilitas dari variabel acak yang kontinu. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti pada proses perhitungan kita akan mempelajari yang namanya, ini ada tulisan standard normal probabilities. Kalau diterjemahkan peluang normal baku. Distribusi normal itu macam-macam bentuknya. Gitu ya. Bentuknya memang bukan macam-macam bentuknya. Bentuknya memang seperti bell shape, berbentuk genta, berbentuk lonceng. Tetapi nanti keruncingannya, kemudian kemenjulurannya itu akan berbeda-beda. Nah, perbedaan dari keruncingan dan kemenjuluran itu diwakili dengan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, distribusi normal yang baku, standar normal, ini mempunyai nilai mu-nya sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nanti kita akan pelajari. Nah, nanti salah satu goalsnya adalah bisa membaca tabel ini. Ini di dalam tabel ini merupakan nilai peluang. Dan yang di kolom dan baris pertama ini, kolom pertama baris pertama ini merupakan nilai normal bakunya. Z-nya, di sini ada Z. Nilai ini seberapa? Kemudian yang diarsir ini merupakan nilai peluang, probability. Oke, kita langsung ke outcome-nya apa? Outcome dari mempelajari ini adalah mampu menjelaskan karakteristik distribusi normal dengan benar, lalu mampu membaca tabel normal baku, disebut juga Z. Normal baku itu simbolnya huruf Z. Lalu mampu menyelesaikan soal hitungan tentang distribusi normal secara sistematis, ada caranya gitu ya, sistematis, stepnya lengkap, benar. Kemudian mampu membaca hasil uji normalitas. Kalau yang outcome terakhir ini nanti perlu software, ada uji normalitas dari software gitu. Kalau yang lain ini manual. Oke, ini nanti latihan 1 untuk sebagai indikator teman-teman sudah memahami atau belum dengan konsep karakteristik distribusi normal yang akan kita diskusikan. Oke, ini saya skip. Nah, kurva distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Kalau mu-nya sama dengan 0, di sini nggak diketahui nilai standar deviasinya. Nah, nilai yang di tengah di sini ini merupakan nilai rata-rata atau mu-nya. Suatu variabel acak kontinu X ini suatu variabel acak yang memiliki distribusi berbentuk genta. Genta itu sama dengan lonceng seperti ini, disebut sebagai variabel acak normal. Nah, karena di tengah-tengah adalah nilai 0, maka di sebelah kiri maka nilainya pasti negatif semua ya. Di sini negatif. Sini nilainya negatif, misalnya negatif
0,5, negatif 1, dan seterusnya. Kalau yang di sebelah kanan dia positif semua. Positif 0,5, positif 1, dan seterusnya. Oke, kemudian sifat kurva normal. Sifatnya modus, yakni titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum terjadi pada X sama dengan mu. Maksudnya adalah kurva yang mencapai titik tertinggi di sini kalau kita plotkan ke sumbu horizontal, maka nilai ini bernilai 0. Dan ini merupakan nilai rata-ratanya atau mu, ini sama dengan 0. Kemudian kurvanya setangkup. Setangkup itu simetris pada suatu garis tegak yang melalui titik nilai tengah mu. Jadi kalau ini kita lipat berdasarkan garis nilai tengah ini, kita lipat dia akan setangkup atau simetris. Kemudian kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimptotik. Asimptotik itu dia tidak menyentuh sumbu mendatar. Dia tidak menyentuh sumbu mendatar tapi mendekati. Jadi sebelah kanan ya misalnya. Dia tuh ekornya tuh ke kanan tapi nggak memotong sumbu horizontal di sini. Jadi dia cuma asimptotis sifatnya, mendekati terus. Luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Ini nggak kelihatan ya. Luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu mendatar. Maksudnya yang mana? Di bawah kurva, yang sini, di bawah sini, dan di atas sumbu mendatar. Jadi kalau saya arsir, ya ini semua, bidang ini semua, luasnya itu sama dengan 1. Luas yang diarsir ini sama dengan 1. Dan luas ini, luas di bawah kurva ini merupakan nilai peluang. Jadi nilai peluangnya, nilai peluang bahwa X sama dengan ini nilai ini sama dengan 1. Nah, kalau luas di bawah kurva ini sama dengan 1, kalau saya bikin misalnya saya mau yang warna hijau saja, yang cuma di sebelah kanan, sumbu tegak mu sama dengan 0 ini, yang warna hijau. Luas yang warna hijau ini sama dengan 0,5. Kenapa? Karena ini tadi kan simetris kan, setangkup kalau dilipat. Karena seluruhnya sama dengan 1, maka kalau saya lipat jadi 2, setengahnya ini nilainya akan sama dengan 0,5. Begitu. Ini yang sini juga 0,5, yang di sebelah kiri, sumbu tegak. Oke. Nah, parameter distribusi normal. Nilai rata-rata. Jadi parameter itu yang menentukan bentuk distribusi normal ya. Parameter yang dimaksud adalah nilai rata-rata atau mu dan standar deviasi. Ini dibacanya mu, yang ini dibacanya sigma. Atau ini merupakan apa? Rata-rata, dan sigma merupakan standar deviasi. Nilai rata-rata atau mu menentukan pusat kurva. Jadi tadi contohnya kan di tengah-tengah itu nilai pusatnya kan 0, inilah mu-nya, pusatnya sama dengan 0. Nilai standar deviasi menentukan distribusi atau kemenjuluran kurva. Jadi nanti semakin menjulur seperti apa standar deviasinya kita akan lihat pada contoh gambar sebagai berikut. Nah, teman-teman di sini ada 3 buah kurva normal ya, yaitu yang warna orange, warna hijau, dan warna biru. Untuk yang orange, ketiga kurva ini dia mempunyai nilai rata-rata yang sama. Karena apa? Karena dia puncaknya di sini kan sama kan. Nilai tertinggi dari kurva ini sama dengan 20. Kalau di sini 19, 20, 21, 22. Jadi nilai tengahnya di sini adalah mu sama dengan 20. Nilai ini sama dengan 20. Kemudian apa yang berbeda? Standar deviasinya. Kenapa? Karena dia keruncingannya kan berbeda ya.
Yang orange ini nilainya paling runcing. Yang warna hijau sedang, runcing sedang. Kemudian yang warna biru kita bilang apa? Paling landai. Oke, ternyata setelah dibandingkan yang paling landai nanti kemenjulurannya lebih menjulur, lebih ke kanan. Ini nilai yang warna biru yang paling landai, paling rendah keruncingannya, tapi nanti ini kan dia semakin menjulurnya makin panjang nih. Kalau yang warna orange dia tinggi, runcing, langsung turunnya itu curam, langsung turun. Nah, kalau yang warna biru ini kan perlahan-lahan turunnya, gitu ya. Ternyata yang paling landai ini, yang paling rendah ini mempunyai standar deviasi yang lebih tinggi. Dan semakin runcing suatu kurva normal, maka standar deviasinya semakin rendah. Nah, itulah sifatnya. Yang paling runcing standar deviasinya lebih rendah. Ini yang perlu diingat. Makin runcing makin rendah standar deviasinya. Kalau gambar yang di slide sebelumnya di sini, ini maksudnya begini ya. Saya punya suatu garis bilangan, nilainya ini misalnya dari angka berapa nih ya? Nah, dari sini dari angka 100. Di sini saya punya angka 283. Di sini saya punya angka 301 dan 321. Lalu saya punya data, lalu saya gambarkan kurvanya. Ternyata gambarnya membentuk kurva normal. Terus saya gambar. Jadilah gambar yang ini. Warna hijau, warna hitam, dan warna merah. Dari ketiga distribusi normal ini, dia keruncingannya sama kan? Runcingnya sama. Dan standar deviasinya tentu saja nilainya sama. Ini 1,6. Standar deviasi sama dengan 1,6. Tetapi nilai rata-ratanya berbeda. Kenapa? Karena di sini dia enggak, kalau yang ini tadi kan dia tumpuk-tumpuk. Karena dia di garis bilangan yang sama, mu-nya sama, di angka yang sama. Kalau ini dia berjajar, tergantung nilai rata-ratanya. Gambar yang pertama rata-ratanya lebih kecil karena dia disebut paling kiri kan. Ini yang semakin ke kiri nilainya makin kecil. Makin ke kanan nilainya makin besar. Oke, dari ketiga grafik ini standar deviasinya sama. Kenapa? Karena runcingnya sama, tetapi rata-ratanya beda. Karena dia posisinya di tempat yang berbeda. Semakin semakin di sebelah kanan, mu-nya semakin besar. Oke, itulah karakteristik distribusi normal. Dari sini tadi ya, dari sini kemudian dalam bentuk grafik teman-teman sudah saya jelaskan. Itulah karakter distribusi normal. Ini contoh lain lagi, mu-nya beda. Kenapa? Karena dia nggak numpuk-numpuk, dia kan berjajar. Semakin ke kanan mu-nya semakin besar. Jadi yang paling besar mu-nya siapa? Oh, yang warna orange. Terus yang paling besar standar deviasinya siapa? Oh, yang paling landai, yaitu yang warna hijau. Alhamdulillah, demikian karakteristik distribusi normal. Selanjutnya akan kita bahas distribusi normal baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.